Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi seminar proposal saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Jalan Siam Akibat Beroperasinya Rumah Sakit Caritas Bakti Pontianak. Perkenalkan, nama saya Roni, NIM D1012151021. Yang pertama-tama terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Ahmad Dali MSc dan Ibu Sumietina STMT. Dan terima kasih juga kepada dosen penguji saya, Pak Dr. Said STMT dan Ibu Siti Nurlaili Kadarini STMT. Pembahasan. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua studi pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Pendahuluan. Latar belakang analisis dampak lalu lintas atau disebut antara lain adalah suatu penelitian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan yang dihasilkan dari pembangunan atau pengembangan di suatu kawasan tertentu. Salah satu dari sekian banyak pembangunan yang ada di Kota Pontianak, saya memilih lokasi atau tempat untuk studi kasus studi akhir ini adalah Rumah Sakit Caritas Bakti. Akibat kegiatan yang ada di rumah sakit, tampaknya adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang melintasi jalan tersebut, sehingga diperkirakan akan menyebabkan lalu lintas menjadi lebih padat dan ramai. Hal itu dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah permukiman yang padat penduduk, dan banyak terdapat pusat kegiatan seperti warung, kafe, toko, dan lain-lain. Maksud dan tujuan. Maksudnya adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja jaringan jalan yang terdampak akibat adanya Rumah Sakit Caritas Bakti. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak dari kegiatan Rumah Sakit Caritas Bakti terhadap kondisi lalu lintas dan kinerja jaringan jalan. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem jaringan jalan di kawasan Rumah Sakit Caritas Bakti yang ditinjau dari aspek volume, derajat kejenuhan, dan jumlah bangkitan dan tarikan menggunakan MKJI 1997. Yang kedua, mengevaluasi kondisi serta kinerja jaringan jalan existing. Dan terakhir, menemukan solusi untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas sehingga arus lalu lintas menjadi aman dan nyaman sebagai upaya mengurangi permasalahan lalu lintas di jalan tersebut. Batasan masalah. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2022. Standar perhitungan menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI 1997. Lokasi kegiatan yang menjadi objek penelitian adalah Rumah Sakit Caritas Bakti dan jalan yang terdampak. Yang terakhir, inventarisasi kondisi prasarana jalan. Geometrik luas jalan meliputi jarak lokasi terhadap jalan utama, lebar jalan, arah lalu lintas, desain jalan, fasilitas pelengkapan jalan, rambu, marka jalan, dan sebagainya, dan kondisi jalan. Pengertian dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015. Kriteria dampak lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 menyatakan di pasal 47 setiap rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas akan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Yang kedua, besarnya tingkat bangkitan lalu lintas tersebut ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukan lahan. Ukuran minimal bangunan pusat kegiatan maupun pembangunan kawasan dengan peruntukan lahan yang berada pada ruas jalan nasional wajib melakukan studi analisa dampak lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PN 75 tahun 2015, ukuran minimal peruntukan lahan wajib melakukan andalalin dapat disajikan pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Bangkitan dan tarikan. Bangkitan atau tarikan perjalanan dapat diartikan sebagai banyaknya jumlah perjalanan atau pergerakan atau lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu zona atau kawasan per satuan waktu, per satuan detik, menit, jam, hari, minggu, dan seterusnya. Dari pengertian tersebut, maka bangkitan perjalanan merupakan tahapan permodelan transportasi yang bertugas untuk memperkirakan dan meramalkan jumlah atau banyaknya perjalanan yang akan berasal atau meninggalkan dari suatu zona atau kawasan atau petak lahan yang datang atau tertarik ke suatu zona pada masa yang akan datang per satuan waktu. Analisa kinerja ruas jalan. Arus lalu lintas terbentuk dari pergerakan individu, pengendara, dan kendaraan yang melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya pada suatu ruas jalan dan lingkungannya. Volume lalu lintas. Volume lalu lintas ruas jalan adalah jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam suatu satuan waktu, menurut MKJI 1997. Komposisi lalu lintas. Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga, arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan bermotor yang melalui titik tertentu per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau SMP per jam. Arus lalu lintas perkotaan tersebut terbagi menjadi 4 jenis, yaitu kendaraan ringan atau LV meliputi kendaraan bermotor 2 AS beroda 4 dengan jarak AS 2-3 meter, termasuk mobil penumpang, mikrobus, pickup, truk kecil sesuai dengan sistem Bina Marga. Yang kedua ada kendaraan berat atau HV meliputi kendaraan motor dengan jarak AS lebih dari 3,5 meter, biasanya beroda lebih dari 4, termasuk bus, truk 2S, truk 3S, dan truk kombinasi. Berikutnya ada sepeda motor atau MC, meliputi kendaraan bermotor roda 2 atau 3, termasuk sepeda motor dan kendaraan roda 3, sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Yang terakhir ada kendaraan tidak bermotor atau UM, meliputi kendaraan beroda yang menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan, dan lain-lain, termasuk becak, sepeda, kereta kuda, kereta dorong, dan lain-lain sesuai sistem klasifikasi Bina Marga. Hambatan samping. Hambatan samping adalah dampak dari kinerja lalu lintas dari aktivitas samping segmen jalan. Faktor hambatan samping yang sering ditemui adalah yang pertama pejalan kaki. Jumlah pejalan kaki berjalan atau menyeberang sepanjang segmen jalan. Yang kedua ada kendaraan. Kendaraan berhenti dan parkir, kendaraan bermotor yang masuk dan keluar dari lahan sisi jalan, dan kendaraan yang bergerak lambat yaitu sepeda, becak, dan yang lainnya. Perencanaan transportasi. Volume lalu lintas 2 arah pada jam paling sibuk dalam sehari dipakai sebagai dasar untuk analisa kinerja ruas jalan dan persimpangan yang ada. Untuk kepentingan analisis, kendaraan yang disurvei diklasifikasikan atas: A. Kendaraan ringan, B. Kendaraan berat, C. Kendaraan sepeda motor. Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik lalu lintas dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut. Kapasitas jalan. Kapasitas jalan perkotaan dihitung dari kapasitas dasar. Kapasitas dasar adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melintasi suatu penampang pada suatu jalur atau jalan selama 1 jam. Dalam keadaan jalan lalu lintas yang mendekati ideal dapat dicapai. Besarnya kapasitas jalan dinyatakan dengan persamaan C sama dengan CO kali FCW kali FCSP kali FCSF kali FCS FCCS.
Tabel perhitungan kapasitas jalan. Ini adalah tabel kapasitas jalan perkotaan atau CO dan sebagainya. Derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai rasio arus lalu lintas atau Q SMP per jam terhadap kapasitas C SMP per jam, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Derajat kejenuhan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan DS sama dengan Q kali C, di mana Q adalah volume kendaraan dan C adalah kapasitas dasar. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Rumah Sakit Caritas Bakti di Jalan Siam nomor 153, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan. Jalan Siam adalah jalan yang terdampak dan juga beberapa jalan yang terdampak diantaranya adalah Jalan Tanjung Pura dan Jalan Gajah Mada. Data existing Rumah Sakit Caritas Bakti. Data karakteristik di Jalan Siam. Lokasi survei dan waktu. Untuk waktu survei dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari Sabtu mewakili hari akhir pekan, Minggu mewakili hari libur, dan hari Senin mewakili hari kerja. Survei perhitungan arus lalu lintas dan bangkitan tarikan Rumah Sakit Caritas Bakti ditentukan pada waktu jam puncak pagi, jam puncak siang dan sore, dan juga malam hari, yaitu sekitar pukul 7 sampai jam 9 pagi, dan siangnya jam 12 sampai jam 2, dan sorenya jam 4 sampai jam 6, dan malamnya adalah jam 7 sampai jam 9. Puncak ini adalah maksimumnya beban lalu lintas yang dipikul oleh ruas jalan, sedangkan durasi survei selama 2 jam diambil sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya pergeseran saat puncak volume lalu lintas. Untuk survei hambatan samping, surveyor ditempatkan di sepanjang Jalan Siam dengan jarak per 200 meter sesuai pedoman MKJI 1997. Tahap pengumpulan data. Data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hambatan samping. Data hambatan samping meliputi pejalan kaki, kendaraan masuk dan keluar, kendaraan melambat, kendaraan parkir dan lainnya. Arus lalu lintas. Data arus lalu lintas meliputi jumlah arus lalu lintas masing-masing jenis kendaraan dan pada tiap titik lokasi yang sudah ditentukan. Geometrik jalan. Data kondisi geometrik jalan yang berada di sekitar Rumah Sakit Caritas Bakti. Yang berikutnya adalah data sekunder. Peta lokasi. Peta lokasi Rumah Sakit Caritas Bakti didapat dari Google Earth ataupun dalam internet. Data existing. Data existing Rumah Sakit Caritas Bakti didapat dari Rumah Sakit Caritas Bakti dan internet. Data statistik, yaitu jumlah penduduk Kota Pontianak yang didapat dari internet. Nah, ini adalah alat-alat penelitian. Alat yang dibawa untuk penelitian yang pertama adalah formulir survei dan alat tulis. Yang kedua, klik counter untuk menghitung jumlah kendaraan. Yang ketiga, meteran untuk mengukur lebar jalan, bahu jalan, dan irigasi. Dan yang terakhir adalah komputer atau laptop untuk analisa data. Analisa data. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, menghitung bangkitan dan tarikan. Yang kedua, menghitung kapasitas jalan. Yang ketiga, menganalisa hambatan samping. Yang keempat, menghitung volume lalu lintas. Yang kelima, analisa kebutuhan parkir. Yang keenam, analisa derajat kejenuhan.
Perhitungan bangkitan dan tarikan. Untuk mendapatkan nilai bangkitan dan tarikan dari rumah sakit Karitas Bakti sebagai tarikannya, maka perlu dilakukan survei, yaitu menghitung kendaraan keluar dan masuk ke area rumah sakit Karitas Bakti. Penempatan surveyor untuk analisa kebangkitan tarikan ini tepat di depan rumah sakit ini untuk memudahkan perhitungan kendaraan. Nilai bangkitan dan tarikan dapat dijabarkan dengan persamaan berikut. Bangkitan atau tarikan SMP per jam sama dengan nilai tertinggi pada kendaraan masuk atau keluar area yang ditinjau. Kendaraan per jam dikali IMP. Kapasitas jalan. Perhitungan kapasitas jalan menurut MKJI 1997. Untuk jalan tak terbagi, analisa dilakukan terpisah pada masing-masing arah lalu lintas, seolah-olah masing-masing arah merupakan jalan satu arah yang terpisah. Kapasitas jalan dinyatakan dengan persamaan C sama dengan CO kali FCW kali FCSP kali FCSF dikali FCCS. Hambatan samping. Menurut MKJI 1997, hambatan samping adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas akibat kegiatan di samping jalan. Volume kendaraan. Volume adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik pada suatu jalur gerak per satuan waktu. Dalam menghitung volume ini dipilih pada waktu tertentu untuk menggambarkan kondisi lalu lintas yang maksimal yang melewati jalan yang dimaksud. Besarnya volume lalu lintas yang melewati ruas jalan diperoleh melalui survei pencacahan lalu lintas yang dilakukan selama 3 hari. Perhitungan untuk menentukan volume lalu lintas atau Q dalam satuan mobil penumpang atau SMP digunakan ekivalen mobil penumpang yaitu EMP. Untuk jenis kendaraan yang berbeda dan data yang diambil untuk perhitungan adalah yang terbesar pada jam sibuk. Untuk menghitung volume kendaraan untuk setiap jenis kendaraan dikalikan dengan faktor IMP. Untuk faktor IMP di jalan Siam yang berstatus jalan perkotaan dapat dilihat pada tabel pembahasan studi pustaka sebelumnya. Jenis kendaraan dalam perhitungan diklasifikasikan dalam 3 macam kendaraan, yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. Derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan atau degree of saturation atau DIS didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja ruas jalan. Berikut rumus untuk mencari nilai derajat kejenuhan. DS sama dengan Q dibagi C, di mana DS adalah degree of saturation, Q adalah volume lalu lintas, dan C adalah kapasitasnya. Analisa ruang parkir. Analisa kebutuhan parkir adalah memperhitungkan besarnya satuan ruang parkir yang dibutuhkan. Satuan ruang parkir atau SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan, mobil penumpang, bus atau truk atau sepeda motor, termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang. Dan ini adalah alur penelitiannya. Selesai, terima kasih.